Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah ba'd. Rabbi satri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi informasi dan komunikasi dan pendidikan dalam konteks Islam. Nah, di sini saya akan sebelumnya perkenalkan, saya Nur Mahdi Ismail dengan NIM 193111068. Nah, sebelumnya sudah dibahas tentang teknologi informasi dan komunikasi di dalam perkuliahan. Nah, di sini saya akan sedikit mengulas kembali karena menurut saya ini adalah tema yang paling menarik untuk dibahas karena tentang teknologi informasi di negara lain atau negara tetangga, yaitu Iran. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit teknologi informasi dan komunikasi dari pendidikan dalam konteks Islam. TIK dalam pendidikan dalam konteks Muslim, hambatan dan tantangannya adalah saat itu teknologi informasi dan komunikasi memiliki peran yang sangat besar dalam bidang pendidikan maupun dalam organisasi. Nah, di seluruh negara-negara besar, khususnya negara Muslim, teknologi informasi komunikasi ini sudah berkembang pesat, terutama di negara-negara besar, khususnya Indonesia. Tapi di negara-negara Iran, kasus Iran itu tidak terlepas dari semua tantangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi agenda pemerintah Iran dan tujuan milenium untuk membangun gedung atau gedung sosial, ya, khususnya itu seperti itu, statement management and planning. Nah, kasus Iran ini adalah kasus peperangan. Jadi internet di Iran itu kurang lancar atau masih dalam garis bawah itu kurang mumpuni dalam hal teknologi informasi komunikasi ini. Karena peperangan, infrastruktur di Iran itu kurang banyak yang hancur dari peperangan tersebut. Maka dari hal tersebut pendidikan di Iran itu terhambat dalam menggunakan teknologi informasi ini. Nah, menurut Amir Ibrahim berpendapat bahwa meskipun negara agama di dunia didirikan setelah revolusi Islam, modernisasi dan westernisasi telah menyebar di masyarakat Iran, meskipun tidak merata dengan urbanisasi yang cepat, pendidikan yang lebih tinggi, dan aktivitas perempuan yang berkembang, ditambah lagi munculnya baru-baru ini teknologi informasi atau jaringan telepon atau internet dalam kehidupan menengah di masyarakat Iran. Saya akan menjelaskan sedikit ada beberapa hambatan menggunakan TIK dalam pendidikan di Iran, ya. Yang pertama itu tidak dapat diadopsi guru sekolah dengan perangkat keras atau perangkat lunak. Nah, karena banyak infrastruktur di Iran itu rusak, jadi guru pendidikan atau guru yang mengajar di sekolah itu tidak bisa mengakses perangkat lunak atau perangkat keras seperti itu. Yang kedua adalah pengetahuan TK yang tidak memadai. Nah, di Iran ini banyak yang mungkin terganggu dari peperangan Iran dan sekutunya, ya. Jadi mungkin dalam ilmu pengetahuan atau ilmu pengetahuan dalam teknologi komunikasi ini tidak tersampaikan dalam pendidikan sekolah, mungkin seperti itu. Jadi pengetahuan tentang teknologi informasi komunikasi ini tidak bisa dianggap atau tidak mumpuni atau tidak memadai seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah internet berkecepatan rendah dan menyaring beberapa situs web ilmiah seperti itu. Nah, di Iran ini kecepatan internet sangat rendah karena pemerintah Iran masih berupaya untuk memperbaiki sistem internet yang lebih baik dan lebih cepat untuk melayani beberapa pendidikan, khususnya untuk memperbaiki ekonomi atau ilmu pengetahuan di dalam negara tersebut. Nah, selanjutnya adalah yang keempat adalah biaya tinggi internet berkecepatan rendah. Nah, ini menjadi salah satu kendala besar bagi negara Iran karena bayarnya itu mahal atau biayanya mahal, tapi kecepatan internet itu masih di bawah rata-rata. Nah, itu menjadi kesulitan tersendiri
bagi para pendidik-pendidik atau guru-guru pendidikan yang mengajar di sekolah. Nah, apakah pemerintah Iran membangun atau mengatasi hambatan TK ini? Nah, pemerintah Iran ini masih berupaya untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak agar internet yang kedepannya lebih baik, lebih cepat, dan lebih memudahkan untuk pembelajaran di sekolah. Nah, hambatan saya akan sedikit menambahkan sedikit hambatan-hambatan di Indonesia ya tentang masalah teknologi komunikasi ini. Hambatan yang pertama itu adalah letak Indonesia adalah letak geografis. Nah, jadi menyulitkan pembangunan fasilitas atau infrastruktur yang harusnya itu ada internet. Nah, karena letak geografis ini menyulitkan pembangunan fasilitas internet seperti itu. Selanjutnya tergantung pada internet nirkabel. Nah, di sini Indonesia masih tergantung pada internet nirkabel, tidak dengan blogspot atau yang sudah pakai jaringan atau inframerah seperti itu ya, mungkin. Nah, memiliki daerah yang seharusnya pakai jaringan fiber optik seperti itu. Daya beli di Indonesia ini juga masih sangat minim ya. Kurangnya daya beli atau minatnya para negara-negara Indonesia ini atau warga negara Indonesia ini masih kurang. Nah, kecepatan internet. Nah, masalah kecepatan internet di Indonesia itu mungkin dari segi kota-kota masih lancar, tapi dalam pedalaman atau penjuru pelosok sana belum ada jaringan atau internet. Mungkin ada jaringan, tapi kecepatannya masih rendah, masih di bawah standar seperti itu. Nah, yang selanjutnya cakupan internet. Nah, sudah masuk ke cakupan internet ini sama dengan yang baru saja saya sampaikan, karena ini hampir sama dengan yang saya jelaskan yang akan saya jelaskan ini, karena cakupan internet ini masih kurang di dalam pedalaman, suku-suku pedalaman atau daerah-daerah yang terpencil, mungkin seperti itu. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin dari saya cukup sekian ya. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.